Halo pemirsa, kembali bersama saya Askar dalam program Ekonomi Bisnis. Di tengah gencarnya digitalisasi, pelaku UMKM di Kota Kendari mulai merasakan manfaat sistem pembayaran non-tunai. Salah satunya melalui penggunaan QRIS yang kini semakin meluas. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi digital di sektor UMKM? Berikut liputan selengkapnya. Terima kasih Askar di studio. Baik pemirsa, saya Reva Agustina melaporkan langsung dari Pusat UMKM Kota Kendari, tempat geliat ekonomi lokal yang semakin hidup dan dinamis. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas bagaimana sih QRIS dihadirkan untuk mendorong transformasi digital di sektor UMKM dan mempermudah proses transaksi non-tunai. Nah pemirsa, semenjak diterapkannya QRIS secara pasif, selain untuk mempermudah proses pembayaran non-tunai, juga membuka lebih banyak akses untuk di mana bagi para pelaku UMKM dapat berkembang di era digital ekonomi saat ini. Nah, pemirsa, di sini di belakang saya ini sudah ada salah satu pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang bagaimana sih dampak QRIS ini untuk bisnis mereka. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nenden. Ibu siapa? Ibu Nenden. Oh, Ibu Nenden. Baik, Ibu Nenden, bisa ceritakan nggak kayak sejak kapan sih Ibu ini menggunakan QRIS dalam usaha Ibu? Kalau saya penggunaan QRIS itu sudah mulai dari awal saya buka usaha, saya sudah menggunakan QRIS. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu, apa sih alasan Ibu memutuskan untuk menggunakan QRIS? Alasannya mungkin salah satunya untuk mempermudah ya. Apalagi di era digital zaman sekarang itu mungkin semua orang sudah beralih ke pembayaran QRIS non tunai ya. Apalagi Gen Z kan malas untuk pegang uang cash begitu. Oke. Nah, setelah menggunakan QRIS, apa saja sih perubahan atau manfaat yang Ibu dapat, dan apakah lebih banyak pembeli yang menggunakan QRIS atau bagaimana Bu? Iya, apalagi zaman sekarang yang Gen Z, mereka lebih banyak menggunakan QRIS yang mungkin alasannya itu mudah ya. Ya, oke, baik Bu. Apa sih harapan Ibu terkait digitalisasi UMKM dengan penggunaan QRIS saat ini? Harapan kami untuk kedepannya khususnya untuk kualitas QRIS ya, mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi. Karena sebelumnya kami pernah mengalami di mana transaksi customer terlambat masuk. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Nah pemirsa, bukan cuma penjual yang akan kita wawancara, tapi juga kita akan turun langsung ke para pembeli untuk menanyakan bagaimana sih pengalaman mereka dalam menggunakan QRIS untuk berbelanja di sini. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama pembeli yang ada di jajaran pelaku UMKM di Lawata. Ini sih Kak. Iya. Boleh tahu nama dan domisilinya Kak? Oh iya. Kalau siapa dulu? Kalau saya namanya Iin, domisilinya di Perdos. Kalau saya Zahra, domisili di Kemaraya. Oke, baik Kak. Ini Kak, apakah Kakak ini merasa nyaman nggak sih dengan UMKM yang menyediakan QRIS? Oh begitu. Ya. Kalau untuk saya pribadi sih cukup nyaman ya, dan sangat nyaman malah karena memang QRIS sangat memudahkan gitu, memudahkan untuk pembayaran sekarang. Kalau saya begitu. Satset ya. Iya, sangat satset. Baik. Kalau saya sendiri juga Kak, saya lebih nyaman dengan pakai QRIS karena saya memang orangnya juga jarang pegang uang cash, jadi lebih memudahkan toh. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Jangan lewati kisah menarik dari para pelaku UMKM Kota Kendari tentang bagaimana QRIS mengubah mereka dari cara mereka bertransaksi hingga berkembang di era digital saat ini. Saya Reva, saya kembalikan ke studio. Nah, untuk pelaku UMKM-nya, kami mensosialisasikannya itu di setiap UMKM yang belum terdaftar terkait QRIS merchant-nya. Nah, karena kami juga itu ingin UMKM itu sudah mempunyai QRIS merchant untuk meningkatkan transaksi digital setiap UMKM. Oke, kalau kami dari sebagai Genbi itu memang lokasi yang kami tentukan bukan hanya satu sejauh ini. Untuk lokasinya itu bahkan ada kita menjuru ke beberapa sekolah, ke UMKM, atau bahkan di beberapa desa yang memang kita sudah tentukan dan kita sudah diskusikan sebelumnya untuk pergi ke sana.
Hanya memang tempat-tempat yang kita sudah datangi itu terkadang lebih cenderung ke UMKM dan pelaku-pelaku usaha yang memang mereka harus diedukasi dalam penggunaan kris itu. Tapi kita tidak berfokus juga sama UMKM saja, kita juga berfokus kepada penggunanya. Penggunanya itu adalah kadang orang-orang yang mahasiswa atau mungkin orang-orang pelaku Gen Z atau mungkin orang-orang pemuda-pemuda yang memang saat ini sudah melek dalam hal teknologi pembayaran digital. Itu salah satu tempat juga kita untuk datang mensosialisasikan kris itu. Pemirsa, itulah perkembangan terkini penggunaan QRIS di sektor UMKM Kendari. Digitalisasi bukan lagi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan hari ini. Saya Askar bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan ekonomi bisnis selanjutnya.